Konflik antara Iran versus Amerika Serikat dan Israel membuat was-was banyak pihak, terutama para jamaah yang tengah khusyuk menjalankan ibadah umroh di bulan Ramadan di Tanah Suci Mekah. Sederet selebritas tanah air yang sudah siap berangkat umroh ke tanah para nabi di bulan Ramadan ini terancam ditunda, bahkan terancam batal. Situasi mencekam itulah yang membuat pedangdut Inul Daratista akhirnya mengurungkan niatnya untuk memboyong keluarga ke tanah haram meski telah menggelontorkan uang miliaran rupiah. Rasa kecewa begitu menggelayut terutama putra sematawayangnya Yusuf Ivander Damares. Yang sedih anakku, yang sedih itu karena dia merasa bahwa itu hadiah ulang tahunnya dia, kan 19 Mei dia ulang tahun. Dia minta hadiah ulang tahunnya itu. Ma, aku hadiah ulang tahunnya nggak usah dipestain kayak tahun-tahun kemarin tuh, berhari-hari mama pasti capek. Udah kita berangkat umroh aja sama-sama kita ibadah di sana gitu. Aku udah ngeluarin uang banyak. Udah full semua. Hotelnya aku ngambil view Ka'bah, udah gitu yang ya pasti aku servis anakku ya karena itu hadiah ulang tahun buat dia. Impian Inul dan juga Ivander untuk bisa umroh bersama keluarga dan juga karyawan harus pupus. Apalagi himbauan resmi untuk tak menjalankan ibadah umroh di situasi perang sudah dilakukan Kementerian Haji untuk menjaga keamanan dan keselamatan. Meski gagal berangkat, besar harapan uang yang ditaksir dikeluarkan Inul mencapai miliaran rupiah itu bisa dikembalikan. Nah, pokoknya habisnya 450 juta tiketnya doang, belum hotelnya karena kan mandiri. Itu ya udah ya hitung aja sendiri pokoknya. Itu nggak tahu sekarang lagi diurusin, pengennya kalau bisa refund gitu, walaupun dikasih kerugian nggak apa-apa, duitnya balik gitu. Tapi kalau nggak bisa otomatis minta bulannya aja mundur gitu. Terus ngajakin temen oke, terus satu keluarga semuanya ada kira-kira 10 orang. Ya udah kita rayain aja gitu. Hotel, tiket juga. Nah, tiketnya nih, sebenarnya yang repot itu kemarin tiketnya. 2 hari tiketnya udah dibayar lunas, besoknya perang. Lantas, bagaimana Inul mendinginkan Ivander yang begitu ngotot ingin umroh lantaran ini merupakan hadiah ulang tahunnya yang ke-17 nanti? Udah tak jabanin, artinya aku bilang sama anakku bahwa Allah belum berkehendak dan kita alhamdulillah belum berangkat gitu. Kalaupun Ivan berangkat di sana akan terlunta-lunta nanti, kondisi di bandara juga tidak memungkinkan gitu. Kita harus mau kemana pasti ketar-ketir, mau tidur di hotel nanti kena rudal, mau kemana-mana kan hati nggak tenang ya, tapi semuanya harus dipasrahkan kepada Allah aja gitu. Sedih dan kecewa itu sudah pasti. Tapi sayangnya keputusan Inul untuk menunda atau jika diizinkan untuk dijadwal ulang sesuai anjuran pemerintah justru kabarnya menuai nada minor dari warganet. Lantas seperti apa tanggapan Inul yang dianggap keimanannya kurang mantap? Walaupun udah beli tiketnya, uang bisa dicari, tapi kan kita harus perlu keselamatan untuk kenyamanan kita nanti di sana gitu. Artinya Allah masih sayang, jadi kita masih diperingatkan untuk tidak boleh berangkat dulu gitu. Berbeda dengan Inul, artis Catherine Wilson kabarnya tetap berangkat umroh. Benarkah diizinkan mendarat di Arab Saudi nanti? Insya Allah ini tanggal 3 mau berangkat ibadah umroh, doain ya teman-teman. Jadi menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci. Niat ingin pamer kebahagiaan lantaran baru saja pulang dari acara bergengsi Milan Fashion Week, Raisa dan Buba Alfian justru dihadapkan dengan kabar mengejutkan. Ya, 1 jam setelah lepas landas dari Bandara Internasional Dubai, Iran melancarkan serangan rudal ke sejumlah wilayah di Arab, salah satunya Bandara Internasional Dubai. Kenyataan pun semakin mengerikan karena salah satu lokasi bandara yang dilaporkan menjadi titik yang terkena dampak serangan Iran adalah tempat di mana Raisa dan Buba selfie. Beruntung saat ini Buba dan Raisa sampai dengan selamat di tanah air. Namun keduanya masih syok sekaligus bersyukur karena berhasil lolos dari maut. Kaget banget barusan ngidupin handphone pas sudah mendarat, banyak banget WhatsApp dan DM. Sebanyak buat teman-teman doanya.
Saya dan Yaya udah landing di Jakarta. Jujur, sedih banget dengan apa yang udah terjadi. Semoga semuanya damai dan buat teman-teman yang ngedoain, makasih banyak ya. Dekat banget. Semoga kondisi ini segera berakhir, semoga dunia ini aman. Jujur ya, yuk kita bersama-sama berdoa semoga apa yang terjadi di dunia ini sekarang bisa segera damai dan semuanya aman, hidup tentram. Polemik antara Virgon Tambunan alias Virgon dan mantan kekasihnya Luna Almahdi Putri alias Una makin hari makin panas. Virgon yang tak terima istrinya Lindi Fitriana dituding hamil sebelum menikah bersiap menyeret sang mantan ke ranah hukum. Virgon tak bisa mentolerir lagi pihak-pihak yang ingin menjatuhkan istri tercintanya. Maaf ya anak kecil, jangan kalian dengerin kalimatnya itu. Semua perkataannya nggak ada yang beres. Maaf, hanya kepengen exposure, hanya kepengen, ya gitulah, pansos. Enggak, saya nggak kenal. Sendiri jangan nebeng-nebeng di keluarga aku dan di adik aku nggak suka gitu. Cari panggung sendiri, aku nggak mau ngasih panggung intinya. Enak aja. Ya. Ada buktinya. Aku nggak bakal ngeluarin buktinya dulu karena mereka kan juga katanya kan nggak mau menanggapi aku kan. Kemarin juga kakaknya Virgon sempat bikin SG kan, katanya nggak mau menanggapi. Aku sempat disindir kayak, terus aku dibilang pansos segala macam, terus kayak oh ya udah. Entah ketakutan dibui atau bukan, Una yang awalnya kekeh membongkar aib-aib Virgon tiba-tiba minta maaf secara terbuka di akun media sosialnya. Sikap yang berbalik arah ini pun membuat tudingan pansos terhadap Una makin santer terdengar. Apalagi hingga kini Una memang tidak bisa membuktikan kecurigaannya bahwa Lindi sudah hamil sebelum menikah dengan Virgon. Sedih banget, malah dibilang aku cemburu, malah dibilang aku numpang tenar. Padahal kalau mau diomongin numpang tenar, kenapa nggak dari dulu aja pas aku masih sama dia kan gitu. Mau dibilang sakit ya sakit, tapi harus ikhlas karena kan balik lagi, mungkin kita belum jodoh. Bener kata netizen, kita belum jodoh mungkin. Makanya jadi aku yang diserang. Meski dituding pansos, tapi Una menegaskan hanya ingin mendapatkan maaf dari Virgon. Sayangnya, Virgon malah memblokir semua akses komunikasinya. Bahkan Virgon juga menudingnya berkata kasar dan sempat mengaku hamil agar Virgon tetap bertahan. Padahal menurut Una, setiap ia sakit perut, Virgonlah yang antusias memintanya USG. Nggak baca nggak? Baca ngaku-ngaku hamil lah, lah. Jangan didengerin omongan orang. Cuman nggak apa-apa. Ya mungkin mereka sekarang lagi berpihak ke sana. Aku juga nggak maksa orang-orang untuk percaya sama aku. Nggak tahu aku, nggak kenal, nggak tahu itu siapa. Terus kalimatnya tuh nggak, jangan kalian dengerin. Hanya sekedar ingin pansos. Laporan Inara Rusli atas Ihsanul Fahmi atas perkara dugaan penipuan akhirnya resmi dihentikan. Kemarin Ihsan diapit oleh kuasa hukumnya dan kuasa hukum Inara mendatangi Polda Metro Jaya. Cinta Inara pada Ihsan sepertinya begitu besar. Namun sayangnya, belakangan Ihsan justru berbalik arah, terus mengupayakan agar Mawa bisa kembali ke pelukannya. Alhamdulillah lebih lega ya, karena satu persatu kita coba selesaikan dan sesuai dengan visi kita dan goals utama kita memang bagaimana caranya bisa berdamai dengan semua pihak. Hari ini kebetulan telah dilakukan gelar perkara terhadap laporan yang pernah dilayangkan oleh klien saya Inara Rusli bahwa rekomendasi daripada gelar perkara tersebut adalah menghentikan SP3 ya, surat pemberitahuan penghentian penyelidikan.
Satu permasalahan Insan telah rampung, tapi ada beberapa masalah yang belum bisa diurai olehnya, terutama soal bukti pernikahan sirinya dengan Inara yang hingga kini belum jua dibuktikan, meski sebelumnya mereka ngotot telah menikah di bawah tangan. Belum rampung membuktikan ihwal nikah sirinya dengan Inara, Insan justru dikejutkan dengan langkah Wardah Tinamawa, istri sahnya, yang melayangkan gugatan cerai di Medan, Sumatera Utara pada 26 Maret 2026 lalu. Intinya tujuan aku ke sana untuk mau daftar ke pengadilan. Kalau terkait itu kan baru sekedar gugatan ya. Adapun sebenarnya ada hal-hal yang masih kita upayakan bagaimana caranya kita bisa memprioritaskan hal-hal yang sifatnya perdamaian ya, terutama dengan cara yang persuasif. Namanya wanita kan punya prinsip ya, jadi apa yang dikatakan itulah yang dilakukan juga. Mohon doanya ya. Tak ada lagi pintu rujuk bagi Insan. Perjuangan Insan dianggap angin lalu oleh Mawa. Karena sikap Mawa yang kekeh untuk berpisah, kuasa hukum Inara dengan tegas meminta Insan untuk meninggalkan Mawa dan memilih Inara yang begitu legowo menerima Insan apa adanya, mau berkorban, hingga pencabutan laporan pun dilakukan oleh Inara dengan lapang dada. Bahwa ini sebenarnya membuktikan bahwa memang sayanglah klien saya kepada Mas Insan ini. Jelas, lebih sayang. Jadi saya juga minta ya Mas Insan, kamu harus buka matamu lebar-lebar ya, yang nggak ada guna kamu tinggalin. Ya, yang berguna kamu lanjutkan. Jangan lagi kamu selalu memikirkan yang nggak berguna menurut saya. Jelas-jelas ini dilaporkan aja sudah dicabut, ya kan? Berarti rasa sayangnya itu sudah nggak bisa diukur lagi lah dengan apapun. Agar lebih redam, agar lebih mengutamakan bagaimana caranya saya bisa berdamai gitu ya. Kemudian kepada pihak-pihak lain, mungkin yang dari pihak mungkin circle-circle atau teman-temannya dari pihak Mawa gitu, kemudian dari pihak Inara, dari pihak saya juga, ada baiknya saya berharap bisa dikurangi lah untuk memberikan statement-statement yang kiranya bisa memecah belah. Tak ada lagi jalan islah, semua akses ditutup membuat Inara pasrah dengan nasibnya. Bahkan ia telah kalah langkah dari mantan suaminya Virgon yang sudah mengakhiri masa dudanya usai menikahi Lindi. Lantas, kapan Inara menyusul? Setiap orang punya jalur hidupnya masing-masing. Jadi nggak lagi terbebani oleh pikiran-pikiran dan rasa gelisah. Wah pemirsa, seperti ada yang terbata-bata ya. Inara Rusli sampai saat ini bahkan sampai diperiksa polisi tidak bisa membuktikan adanya pernikahan siri dengan Insano Fahmi. Nah loh, makanya pemirsa, doi takut bener kalau sampai masuk bui. Ya kalau nyatanya memang gak pernah ada nikah siri, sekarang mendingan preparation aja untuk nantinya memasuki persiapan menuju nikah resmi. Tapi sabar dulu, tunggu sebentar dulu. Tunggu Bang Insanul Fahmi resmi menduda. Sudah resmi digugat cerai Mawa, kayaknya sih nggak lama kok. Jadi harap sabar untuk resmi nantinya bisa membangun bahligai rumah tangga yang diidam-idamkan ya. Oke pemirsa, selamat pagi, selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga selalu sehat dan lancar ibadah puasanya. Biar rasa lapar dan haus terlupa, saya James Purba akan mengajak Anda menikmati kabar-kabar menarik, kabar-kabar yang paling update, yang paling hot dari para selebriti kita di obrolan seputar selebriti. Dari Virgon yang siap-siap mempolisikan Luna Alhamdi serta Inara Rusli dan Insanul Fahmi yang kabarnya berpotensi menikah resmi, kita beralih pada kabar dari si Raffi Ahmad Junior, Rayanza pemirsa. Yang kali ini akan mengajak adiknya Baby Lily untuk berburu takjil buka puasa. Ini pasti sangat menggemaskan sekali pemirsa. Yang ingin tahu jangan kemana-mana, tetap di obrolan seputar selebriti.
Nikmatnya kegiatan di bulan suci Ramadan, salah satunya adalah ngewar takjil alias berburu takjil. Tradisi yang hanya ada di bulan Ramadan ini selalu saja menarik perhatian publik lantaran beragamnya menu warna-warni yang berjejer di meja penjual. Melalui unggahan video yang beredar untuk pertama kalinya, itulah yang membuat anak-anak Sultan Andara pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Ryanza dan adik perempuannya Baby Lily tak mau kalah untuk nimbrung ngewar takjil dengan menggunakan bagikan. Jam 4 sekarang aja mau buat takjil. Jadi semuanya mau buka puasa di sini. Bikin aja. Jadi sebelum gue kemana-mana ada restoran. Lili sama saya mau siapa buka. Let's go. Buat takjil. Kakak pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Mama angkat tangannya. Gimana doanya? Angkat tangannya. Kolana khaya mama kumnalahu ini fa'inna ila bina mengkal Mau takjil apa? Mau apa Tete, bawa uang nggak? dasan dadain Bawa uang nggak? Ada tante Esther, ada tante Esther. Saking ademnya kena angin sepoi-sepoi selama di perjalanan, Aja biasa disapa sampai-sampai jadi mengantuk dan tidur pulas. Anak Sultan mah bebas ya. Seperti apa ya keseruan abang adik itu saat berburu takjil? Eta kadongdong si gananya. Puncak kadongdong. Beri hayang cium. Oh iya, parkir kita. Ya kan bareng-bareng ya di takoyaki. Gimana katanya mau beliin takjil? Mau pilihin, malah tidur duluan. Meski masih bocil dan belum berpuasa, alih-alih ngewar takjil, Aja dan Baby Lily justru asik mentraktir para suster yang mengasuhnya. Kira-kira cemilan apa saja ya yang dibeli? Oh, tutut. Borongnya pengen orang. Yang namanya tutut apa? Ini tutut. Apa namanya? Tutut. Itu juga Encu suka. Tutut. Apalagi? Katanya Ama mau beliin cimol, ada. Ya, cimol. Dia teh pengen beli pakai uang, ada tuh uangnya? Ada. Dia tuh cenah minta mau pakai uang. Aku beli cimol. Iya. Ibunya. Kasih. Ini langsung kok. Iya, langsung. Ini Bu cenah uangnya Bu. Ya. Boleh. Makasih cantik. Kasih. Uma mau apa? Mau pegang kentang. Tadi ada. Tutut. Ini mau beli tutut. Makannya di gini. bisa kado udah ganti baju. Ini 3 menit lagi puasa. Tak beda jauh dari Aja dan Baby Lily, Naka, putra sematawayang Ari Kriting dan Indah Permatasari pun tak mau kalah untuk memanfaatkan momen unik Ramadan dengan berburu takjil. Indah yang hanya ditemani Naka pun rela jalan kaki demi hidangan musiman itu. Melalui unggahan video yang dibagikan Indah di sosial media pribadinya, terekam Naka dengan tingkah polanya yang sweet ketika bersama sang ibunya Indah kerap saja bikin gemas netizen. Lantas mampukah bocah 3 tahun yang terkenal dengan julukan balita green flag lantaran bicaranya yang soft spoken mampu menarik perhatian penjual? Mau pegangan, anak ibu mau pegangan. Dia tuh orangnya touchy. Naka touchy banget. Apa-apa harus pegangan, tidur pelukan. Kadang dia di atas saya. Begitu dia. Sudah sampai di rumah. Ini hasil belanja kita. Banyak sekali, padahal cuma berdua. Packing, mempersiapkan makanan ini. Ternyata aku belinya banyak banget, guys. Alhamdulillah sudah berbuka. Ramadan namun terlanjur kontrak kerjaan, harus promo film yang dibintangi, inilah realita yang harus dihadapi Acha Septriasa.
Di saat harus mengajari putrinya, Bridgia Kalina Karisma belajar puasa, belajar tarawih, Acha malah harus pulang ke Indonesia. Hal ini jelas tidak mudah. Apalagi Bridgia memang tinggal dan sekolah di Sydney, Australia dengan ayahnya Vicky Karisma. Iya, hari ini aku ada acara nonton bareng karena kebetulan filmku yang terbaru baru tayang. Tujuannya ke Jakarta waktu itu buat syuting dan promo film dan premier film. Kalau puasa sih ya, dia tahu menahan lapar, menahan haus. Dia juga tahu cara ya menahan amarah, nggak boleh nangis. Itu dia juga ngerti banget. Dan ya, alhamdulillah yang penting faith-nya sih, bahwa dia tuh punya faith yang sangat kuat banget. Jadi sebelum tidur, bangun tidur, dia terus selalu berdoa. Doanya dalam Islam, berdoa bahasa Arab. Bridgia itu alhamdulillahnya untungnya dari dulu komunikasi sama kita tuh lancar. Jadinya dia tuh selalu aku ceramahin juga gitu sih. Acha mengakui mendidik anak puasa di negara yang minoritas tidaklah mudah, di mana semua teman sekolah Bridgia tidak puasa, ditambah cuaca di Sydney saat ini sedang musim panas. Ia pun belum terlalu memaksakan Bridgia untuk puasa. Nah, Bridgia itu dia tuh baru setengah hari, udah gitu weekend doang. Karena memang di sana tuh sekolahnya kan dari jam 8 pagi sampai jam 3.30 sore. Dan gak tahu sendiri kan gak ada yang puasa gitu ya. Sydney tuh lagi summer kan. Jadi puasanya tuh dari jam 5:30 pagi sampai jam 8:30 malam. Ya sekarang mama papanya aja yang puasa, tapi Bridgia belum. Meski tidak memaksakan Bridgia puasa di hari-hari sekolah, untuk weekend Acha tetap mengharuskan putrinya berpuasa. Bagi Acha, hal itu penting untuk melatih dan menanamkan arti puasa pada Bridgia yang kini sudah berusia 8 tahun. Tapi kalau weekend, dia malah harus puasa. Jadi weekend itu dia nggak makan kan dari malam-malam tuh. Dari terakhir makan kan jam 7 sampai jam 8 malam. Terus dia besokannya baru makan jam 12 siang. Selain puasa, Acha dan mantan suaminya Vicky juga telah mengajari Bridgia sholat dengan selalu mengajaknya sholat bersama. Tak heran jika kini putrinya itu sudah hafal bacaan sholat. Hanya saja untuk mengaji, sejak ia dan putrinya pindah ke rumah baru, ia agak kesulitan untuk mendatangkan guru ngaji ke rumah. Dan sholat juga dia udah bener-bener ikut terus lah sama papahnya sama aku gitu. Jadi emang dia kalau sholat dan bacaan sholat tuh alhamdulillah dia udah pelan-pelan bisa hafal gitu. Nah guru ngajinya karena rumah kita juga sama guru ngaji agak jauh, jadi akhirnya weekly lah kita belajar Iqra gitu. Perlu waktu lah buat catch up sama belajar. Belum benar-benar pulih usai jalani operasi pada rahimnya di Penang, Malaysia beberapa hari lalu, tapi Chelsea Olivia ngotot pulang ke Indonesia. Keputusan ini diambil demi mendampingi putranya Dante Oliver Alinsky yang ikut turnamen golf di Jakarta. Hal itu terlihat pada unggahan video dan foto Chelsea dan Glenn Alinsky di media sosial pribadinya. Ya, baru berusia 5 tahun, tapi Dante sudah menunjukkan minat dan passionnya pada golf. Olahraga yang jarang diminati banyak anak-anak seusianya. Dante juga suka sekali mengikuti berbagai turnamen. Disinilah Chelsea dan Glenn ingin ada di sisi saat putranya bertanding, walau wajah tubuhnya masih mengalami bengkak akibat operasi dan obat steroid yang diminumnya. Oh spesial dong, ini pertandingan ini bikin dia nggak bisa tidur loh. Dan pengorbanan Chelsea tak sia-sia, rasa sakitnya pun mendadak hilang melihat Dante berhasil meraih juara 3 untuk kedua kalinya. Sebelumnya Desember lalu, adik Nastusha itu juga jadi juara 3 turnamen golf anak-anak. Prestasi Dante di bidang olahraga rupanya mengikuti jejak sang kakak Nastusha yang lebih dulu terjun ke dunia olahraga. Bedanya, Nastusha memilih olahraga baseball dan telah berkali-kali mengikuti turnamen bareng klub baseball yang ia ikuti. Tak hanya bangga, Chelsea dan Glenn pun tak pernah menyangka kedua anaknya justru berprestasi di bidang olahraga. Chelsea dan Glenn pun akan selalu mendukung apapun pilihan mereka. Sebenarnya iya, ini experience baru dan ini kayak bener-bener di luar dari apa yang kita pikirkan gitu kan. Memang dari kecil memang dia sudah terlihat sangat Sporty ya.
sporty banget dan memang dia tuh suka banget sama berbagai macam olahraga gitu. Jadi ya pokoknya udah. selagi anaknya suka, aku sama Glenn pasti akan support dia Sepenuhnya lah. sepenuhnya gitu. Tapi kalau misalkan anaknya udah ngeluh capek atau gimana ya, aku bilang kita kasih kebebasan buat kamu. Jadi kita tidak paksa sama sekali dan semuanya ini memang benar-benar pure keinginannya dia dan memang ini hobinya dia gitu. Ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Meski sudah sebulan musisi, Anang Hermansyah berhasil meraih gelar magister dengan menempuh program studi pengembangan sumber daya manusia dengan fokus pada industri kreatif dari Universitas Airlangga Surabaya Januari lalu. Nampaknya momen indah masa kuliah belum berhasil dilupakan oleh teman-teman sejawatnya itu. Jelas kan bahwa kreatif itu kampanye pariwisata kalau sekarang. Ini yang pernah saya diskusikan di parlemen. Teranyar melalui unggahan video yang beredar di sosial media, kakek dari Amina dan Azura terciduk sedang melakukan kerja kelompok bersama teman-teman kuliahnya viral dan mencuri perhatian publik. Tak ada segan, malu, bahkan pandang bulu, Anang duduk santai sambil mendengarkan ocehan teman sekelompoknya yang jelas jauh lebih muda darinya. Lantas benarkah Anang jadi idola di mata teman kuliahnya? Jajan enak banget. Jangan lupa beli Lumiere guys. Ini yang lihat. Kayaknya kamu ikut live aku deh di TikTok. Aku punya keinginan juga untuk menyelesaikan pendidikan gitu, dan apa yang aku lakukan di UNER sesuai dengan apa yang ingin aku kerjakan, sama. Jadi seru. Urusan perabotan dan wangi. Tak dipungkiri berhasil dalam bidang pendidikan tinggi, baik Anang maupun Ashanti justru terancam bangkrut lantaran rumah gedong bak Istana Cinere yang menjadi tempat tinggal The Hermansyah Family sejak tahun 2013 kembali masuk bursa jual beli rumah dengan bandrol 20 miliar rupiah. Lantas benarkah karena jojoran untuk biaya kuliah, finansial Anang dan Ashanti merosot? Aku tuh lagi sedih banget sebenarnya rumah ini laku. Kenapa? Karena 10 tahun di sini banyak banget kenangan, dari mulai yang gak punya rumah, terus kerja keras kita nyanyi itu gak berhenti, duitnya semua buat rumah, sampai ini kita sebut rumah tumbuh. Dari rumah bagus jadi tumbuh karena gak jelas setelah kita udah uangnya segini, terus kita bangun lagi nambah ini, lama-lama kok jadi kayak tumbuh. Ya sekolah nggak boleh stres. Buat aku sekolah tidak dalam posisi harus stres. Bahwa sekolah itu menimba ilmu, bahwa mengasah, membuka wawasan, bertemu dengan orang-orang pintar yang lain, yang sama pemikiran dan punya mimpi-mimpi besar buat negara. Ya aku langsung S3. Tidak terus aku tidak, ya mau tetap jadi penyanyi, tetap jadi pedagang kue, tetap akan bersumbangsi ke pendidikan, terus aku mencari duit halal di nyanyi. Problemnya kan nggak ada. Di mana problemnya? Nggak ada kan? Bahwa aku harus bisa menjaga semua berjalan dengan baik seperti semula, ya memang aku cita-citakan, ya harus serius. Rumah yang seolah jadi simbol perjuangan cinta, air mata Anang dan Ashanti, kelak mau tidak mau harus direlakan lepas ke tangan orang lain. Meski begitu, tetap saja gaya hidup pasangan yang sudah menikah sejak tahun 2012 itu kerap mengumbar kemewahan di kala liburan. Teman-teman, hari ini kita berangkat, ada Mami Louis, ada Mas Ibnu, ada Kakak Loli juga. Kita berangkat hari ini, doain karena kita mau ke Korea ya. Iya. Diisukan tengah kesulitan ekonomi, bahkan katanya terancam bangkrut pemirsa gara-gara ketahuan melegor rumah mewah dan megahnya di Cinere Depok. Tapi nyatanya pemirsa, pesona Mas Anang ini tidak pernah lekang oleh waktu ya. Buktinya teman-teman kuliah S2-nya di Universitas Airlangga Surabaya pada memujinya. Sosoknya ini sangat ramah dan humble, nggak so-artis. Masa sih? Oke pemirsa, pastikan tetap di obrolan seputar selebriti karena masih akan ada kabar hot lainnya yang siap menanti. Tetaplah bersama kami, stay tuned.
pemirsa, apapun yang dilakukan para selebriti selalu menarik dan selalu mencuri perhatian. Aksinya, tingkahnya terlebih sensasi, serta kontroversinya. Ketegangan dan perang di Timur Tengah bisa memicu banyak hal, bahkan termasuk ekonomi kita. Jadi tetap waspada dan banyak berdoa, mumpung di bulan suci Ramadan ini. Oke pemirsa, tak terasa sampai juga kita di penghujung kebersamaan. Saatnya saya James Purba mohon undur diri. Sebelum berpisah, saya ingatkan lagi obrolan seputar selebriti hadir pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat dari hari Senin sampai Jumat. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda, dan sampai jumpa. Have a nice day. Bye-bye.